Menikahi Hot Om. Bab 034. Selama berada di dalam mobil, mereka berdua hanya saling diam. Tidak ada yang bicara. Mahesa sengaja menunggu sampai mereka tiba di apartemen sebab menyelesaikan masalah harus dalam keadaan tenang dan berada dalam privasi. Ada supir di antara mereka berdua. Setengah jam saja, mereka berdua sudah sampai di apartemen. Widya keluar lebih dulu dan langsung disusul oleh Mahesa. "Sayang, Mas kenapa lakui ini, Mas? Kenapa Mas jeblosin Mama ke penjara?" Air mata Widya langsung berderai begitu saja saat mereka berdua sampai di unit mereka. Mahesa tidak menjawab, melainkan meraih tubuh istrinya untuk ia peluk. "Mas nggak tahu betapa sedihnya Dimas, yang Mas Mahesa lakuin itu udah keterlaluan. Mas bahkan nggak tanya dulu sama Widya soal ini. Kenapa Mas nggak diskusi sama Widya dulu, Mas? Kenapa main langsung lapor-laporin aja?" Mahesa membiarkan istrinya tersebut menangis dan meraung dalam pelukannya. Ia bahkan hanya mengusap punggung ramping itu dengan lembut ingin memberikan kenyamanan di sana. "Kap." Mahesa mengecupi puncak kepala istrinya selagi perempuan itu mengungkapkan segala kekesalannya kepadanya. Dan ia pun tidak membantah semua rasa marah itu dengan sepatah kata apapun. "Dimas itu butuh Mama, Mas. Walau bagaimanapun Mama terhadap Widya, Mas nggak bisa ambil keputusan sendiri seperti ini. Mama seperti itu karena bentuk rasa kecewa dia terhadap sesuatu yang bahkan juga nyakitin dia. Walau gimana pun Mama nyakitin Widya, Widya bahkan sama sekali nggak pernah berpikir untuk bikin Mama seperti ini, Mas. Mas Mahesa kenapa setega ini? Semua tetangga pasti lihat gimana Mama diseret sama polisi-polisi itu. Pasti Mama malu, Mas. Pasti Dimas juga sedih banget sekarang mikirin Mama. Pasti Dimas sekarang diam-diam lagi nangis di sudut kamarnya kayak biasa pas dia sedih apa tertekan." Satu tangan Widya sibuk memukul-mukul dada Mahesa. Namun seperti sikapnya tadi, Mahesa lebih memilih diam dan menerima semua protes dan keluhan istrinya tersebut. Sampai lelah Widya meluapkan segenap isi hatinya, dan dengan sabar pula lelaki tampan tersebut itu menemaninya sampai kemarahan itu akhirnya perlahan mereda. Mahesa pun mengurai pelukannya, merangkum wajah cantik itu dan mengusap semua jejak air mata dari sana. "Kap." Sebuah kecupan lelaki itu sematkan di kening istrinya, sebelum kemudian membawa bibir tipisnya itu untuk mengecup kedua kelopak yang sembab tersebut. "Udah, sayang. Udah marah-marahnya?" tanya lelaki itu lembut. Widya menarik napasnya sedalam-dalamnya, lalu mengembuskannya secara perlahan. Seharusnya ia ingin marah dalam jangka waktu yang lama, tapi bagaimana bisa jika suaminya ini memperlakukannya selembut seperti ini? Tidak ada yang pernah melakukannya sebaik Mahesa. Tidak ada yang pernah bisa sesabar dan sepeduli ini padanya. Jujur saja Widya mendapatkan rasa aman itu. Perempuan itu bahkan mendapatkan kenyamanan tersebut dari suaminya. Tidak menunggu jawaban dari Widya, Mahesa membawa kedua tangannya ke belakang pangkal paha istrinya tersebut, lalu dengan mudah menyentaknya untuk gendong gadis itu ala koala. Begitu saja tangan Widya spontan melingkari leher kokoh suaminya tersebut untuk berpegangan. Sebelum akhirnya ia dibawa menuju dapur dan didudukkan di meja kitchen island. Setelahnya, lelaki itu membawa langkahnya menuju kulkas dan mengambil 2 cup es krim dari dalam sana, lalu kembali melangkah menuju istrinya untuk duduk di kursi tepat di depan perempuan cantik tersebut. "Mau disuapi, atau makan sendiri?" Mahesa menunjukkan 2 buah cup es krim di tangannya pada Widya. Sekali lagi Widya menghela napasnya pelan, membawa pandangannya ke tangan suaminya. "Makan sendiri aja, Mas." Padahal Widya sedang marah, tapi perlakuan manis lelaki ini entah kenapa sungguh sulit untuk ditolak. "Oke." Mahesa meletakkan 1 cup es krim miliknya ke atas meja, kemudian membuka penutup cup es krim yang ada di tangannya dan menyerahkannya pada perempuan cantik di depannya. "Ini, sayang.
Widya menerima pemberian suaminya tersebut, lalu menerima sendok yang juga baru saja lelaki itu sodorkan padanya. Duduk lelaki itu kemudian tepat di depan istrinya, menikmati es krim rasa vanila itu bersama-sama. Sungguh, mungkin benar, memakan es krim itu bisa meredakan kemarahan, dan nyatanya itu terbukti. Perasaan Widya lebih tenang daripada yang tadi. Mau lagi? Tawar Mahesa ketika melihat cup milik istrinya sudah kosong. Widya mengangguk. Ternyata satu cup saja tidak cukup. Boleh. Boleh, sayang. Mahesa menyuapkan es krim bagiannya yang masih tersisa separuh. Dan benar saja Widya menghabiskannya tanpa sisa. Enak. Widya mengangguk. Enak, Mas. Beli di mana? Dan ya, Mahesa berhasil mengalihkan pikiran istrinya itu ke hal-hal lain. Tidak berkutat pada masalah ibunya. Tentu saja bukan itu tujuan utama Mahesa, ia hanya ingin bicara dari hati ke hati nantinya. Rasa vanilanya itu enak banget, Mas. Terus campuran mangganya juga, pas banget di lidah. Widya mau beli. Lagi kapan-kapan. Mahesa pun mengulas senyum. Merasa bangga tentu saja. Mahal banget harganya, sayang. Belinya juga enggak di sembarang tempat. Sejenak timbul kerutan di kening Widya. Jika lelaki sekaya ini bisa menyebut sebuah objek dengan kata mahal, apalagi dirinya. Pasti harganya benar-benar tidak murah. Iya, kah? Tapi di rekening Widya cukup banyak uang, Mas. Kayaknya cukup kalau untuk beli es krim ini. Mahesa tertawa kecil. Kemudian membawa tangannya untuk mengusap sudut bibir yang terdapat noda es krim tersebut. Gratis untuk kamu, Buna. Sebab suamimu ini yang membuatnya sendiri. Kamu boleh minta kapan aja. Masakan luangkan waktu. Mata Widya langsung melebar tidak percaya. Really? Tanya gadis itu meyakinkan diri. Mahesa tersenyum dan mengangguk, kemudian memberikan segelas air putih untuk istrinya. Minum dulu biar nggak batuk. Sampai tanda air putih itu embuh habiskan. Ia masih antusias bahwa suaminya memang luar biasa. Tidak cukup dengan kata untuk mengungkap bagaimana luar biasa lelaki ini. Ia bahkan bertanya apa yang lelaki ini tidak bisa. Semua bisa ia tangani sendiri. Yakin bahwa Mahesa tumbuh di tengah-tengah keluarga yang penuh kasih sayang yang cukup besar. Ia yakin lelaki ini tumbuh dan terdidik di bawah asuh orang-orang yang sangat menghargai dan menyayanginya hingga bisa jadi seperti ini. Tidak seperti dirinya, yang bahkan entah kapan mendengar perempuan yang telah melahirkannya itu memanggil namanya dengan baik. Dan ayahnya, entah kapan lelaki itu memberikan pendidikan yang baik untuk anak-anaknya. Untuk sesaat Widya tertegun. Jauh dalam benaknya, entah kenapa ada rasa syukur yang amat besar ketika merasakan kasih sayang yang cukup besar seperti ini. Walau terlalu cepat hubungan ini rasanya terjalin, tapi seakan suaminya ini telah lama mengenalnya. Ia pun merasa heran, kenapa dengan begitu mudah ia merasa nyaman berada di sekitar lelaki ini. Bahkan sepanjang lelaki ini bekerja dan tidak ada di sekitarnya, ada rasa rindu yang menguar menjerat hatinya. Apa nama perasaan ini? Bahkan bentuknya ia tidak bisa menggambarkannya. Makasih, ya, Mas, ucap Widya begitu saja. Entah untuk apa juga ia mengungkapkan kalimat tersebut. Untuk Widya membasahi bibirnya yang kering dengan lidahnya. Untuk semuanya. Sekali lagi Mahesa mengulas senyumnya. Berdiri untuk mengecup puncak kepala istrinya itu penuh sayang, kemudian membuang kap bekas pakai tersebut dalam tong sampah. Mau makan sekarang? Udah sore. Biasanya Mas makan malam maksimal jam 6 sore. Kenapa batasnya sampai jam 6 sore Mas? Tanya Widya penasaran. Widya kapan lapar ya makan aja. Organ butuh istirahat sayang, jawab Mahesa menjelaskan. Widya menggeleng. Widya nggak lapar, Mas. Widya capek. Oke kita mandi.
Widya melebarkan matanya. Telinganya terdistraksi saat pendengarannya menangkap dua buah kata yang membuat bulu kuduknya cukup merinding. Kita mandi. Buru-buru Widya turun dari kitchen island tersebut dan melangkah lebih dulu menuju kamar. Widya duluan, Mas. Mahesa tertawa melihat tingkah gadis kecil itu. Namun ia membiarkannya. Sebab setelah ini, ia akan membahas tentang ibunya, juga tentang bagaimana gadis itu keluar dari apartemen tanpa seizinnya. Suara deru mesin pengering rambut berdesing. Seorang lelaki yang baru saja keluar dari kamar mandi dengan handuk yang melingkar di pinggangnya tersebut berdiri tepat di belakang istrinya yang sedang duduk di depan meja rias. Wangi banget rambut kamu, sayang, ucap Mahesa sambil mengarahkan hair dryer ke rambut istrinya yang masih setengah basah. Begitu ia melihat gadisnya ini masih sibuk dengan alatnya tersebut, ia langsung berinisiatif untuk mengambil alih. Biar tetap panjang seperti ini, jangan pernah kamu potong pendek. Lewat pantulan cermin, perempuan cantik tersebut membawa pandangannya ke arah sang suami. Rencana Widya malah mau ke salon sama Laivia kapan ada waktu. Pengen potong model bob itu, Mas. Biar nggak gerah. Nggak boleh, sayang, ucap Mahesa langsung melarang. Nggak boleh kamu potong apapun alasannya. Widya mengerucutkan bibirnya. Kenapa? Tanya perempuan itu tidak mengerti. Panas loh, Mas. Kadang suka gerah. Nanti Mas pesen AC baru dan pasang di setiap sudut tempat ini biar kamu nggak kepanasan. Widya langsung memberengut. Widya, kan nggak selalu di rumah, Mas. Bisa di mana aja. Di sekolah, di kantin, di klub. Sepasang mata tajam itu langsung menyorot ke arah sang istri. Jangan berani-berani lagi kamu nginjekin kaki kamu lagi di klub, sayang. Widya menghela napas pelan. Apa begini rasanya punya suami? Semua diatur sedemikian rupa dan tidak boleh bertindak sesukanya. Kenapa? Tanya Widya pada suami tampannya tersebut. Bukan tidak mengerti, tapi ia hanya ingin tahu jawaban suaminya itu. Kadang teman-teman Sally nongkrong di klub yang kemarin kita ketemu. Duduk-duduk aja, kok, Mas. Ngumpul-ngumpul gitu. Nggak ada manfaatnya, sayang, ucap Mahesa. Lelaki itu mencabut colokan hair dryer yang ada di tangannya lalu meletakkannya di atas meja. Ia raih kemudian sisir dari tempat yang sama untuk merapikan rambut halus. Sang istri. Kalau nggak ada manfaatnya, kenapa Mas kemarin juga nongkrong di tempat itu sama teman-teman Mas? Dipaksa sama Anton, sayang. Mahesa membawa bibirnya untuk mengecup puncak kepala istrinya tersebut setelah selesai merapikan rambutnya. Iseng sekalian jemput jodoh. Mata Widya langsung melebar. Dia langsung berbalik menghadap sang suami. Betapa gugup saat matanya langsung menatap perut liat sang suami. Ia ingin berbalik lagi, namun pundaknya langsung ditahan. Kenapa? Enggak kenapa-napa, Mas, ucap Widya terbata-bata. Mahesa terkekeh, kemudian menarik tangan istrinya tersebut agar berdiri, lalu ia yang ganti duduk di tempat istrinya itu dan memangku tubuh rampingnya. Pakai baju dulu, Mas. Nanti, sayang. Jemari panjang itu menyelipkan anak rambut Widya yang tersulur di depan wajahnya. Ia pandangi untuk sesaat wajah putih bersih itu dengan seksama. Entah berapa kali senyum terulas di wajah tampannya setiap melihat betapa cantik perempuan ini. Rasa syukurnya masih tidak habis-habis. Jangan liatin Widya seperti itu, Mas, ucap Widya langsung menutup wajahnya dengan kedua tangan. Mas kenapa aneh banget sejak tadi? Mahesa langsung mengurai kedua tangan Widya yang menutupi wajah cantiknya. Wajah kamu seperti ada magnetnya. Mata Mas kayak ditarik terus buat mandangin kamu. Gombal. Mahesa kembali mengulas senyum tipisnya. Enggak, sayang. Serius.
Mahesa langsung membawa tangan istrinya tersebut untuk melingari lehernya. Sedangkan ia bebas membawa bibirnya untuk mengecupi pipi dan sekitar leher perempuan wangi ini. Bahas soal rambut, Mas serius dengan ucapan Mas tadi. Jangan kamu potong, Kenapa? Widya belum dapat alasan yang kuat soal ini. Kamu cantik rambut panjang seperti ini. Seksi. Wajah Widya langsung memerah mendengar kata seksi. Terdengar begitu intim di telinganya. Nggak ada hubungannya, Mas. Ada. Mas suka lihat rambut kamu terurai basah dengan keringat di sekitar leher kayak tadi malam. Bikin makin bersemangat. Gugup. Denyut jantung Widya langsung memompa begitu cepat. Tentu ia langsung mengingat kejadian tadi malam. Bahkan tadi pagi juga sama. Percintaan yang begitu panas itu memang membuat keringatnya bercucuran kemana-mana. Mas, bibir itu hanya menyunggingkan senyum saja. Sementara jemarinya sibuk mengusap pipi lembut tersebut. Serius, sayang. Widya hanya bisa menunduk. Mengalihkan tatapannya ke sembarang arah menyimpan wajahnya yang sudah begitu merah. Dan soal kelap, Mas serius. Mas nggak izinin kamu ke tempat itu lagi dengan alasan apapun. Sesekali. No, absolutely not. Punya suami jadi nggak bisa kemana-mana gini, iya. Bisa, asal tempatnya aman. Kamu boleh bergaul dengan teman-teman kamu. Tapi terbatas dengan hal-hal positif. Ke klub nggak membawa banyak manfaat. Di sana juga bising. Mau cari apa di sana? Ketenangan. Cukup kamu lari ke Mas biar bisa tenang. Widya membawa pandangannya menatap suaminya. Rasa ingin tahunya masih begitu besar. Can you give me a reason why you chose me? Just because you are Widya Renjana Putri. Itu jawaban yang gak bikin puas, Mas. Suatu saat kamu akan tahu. Oke. Udah paham salah satu tempat yang dilarang istrinya Mahesa untuk dikunjungi. Kelab. Good. Mahesa kembali mengecup pipi Widya, mengangkat tubuh ramping itu, menggendongnya ala bridal dan merebahkannya di atas tempat tidur. Mas pakai baju dulu. Ada sesuatu yang kamu butuhin. Widya menggeleng. Enggak Mas. Butuh penyelesaian soal mama. Belum ada titik terang soal itu. Oke. Mahesa bergerak menuju lemari dan mengenakan celana trainingnya. Tanpa menggunakan atasan ia langsung merebahkan diri tepat di samping istrinya. Di bawah selimut yang sama, Mahesa menarik tubuh Widya mendekat ke arahnya. Tentu saja Widya tidak menolak. Sudah ia bilang, berada di dekat lelaki ini mampu membuatnya merasa tenang. Sejenak keduanya terdiam. Widya sibuk menatap dada Mahesa dan menggerakkan jemarinya mengikuti pola tato sang suami, sedangkan lelaki itu sibuk dengan ponselnya untuk mengecek sesuatu di sana. Dadanya kenapa ditato begini, Mas? Tanya Widya membuka percakapan. Mahesa yang mendengarkannya langsung menaruh ponselnya di atas nakas. Iseng. Cuma iseng. Iya. Hidup Mas penuh dengan keisengan kayaknya. Jangan-jangan nikahin Widya karena iseng. Enggak, sayang. Nikahin kamu itu salah satu hal yang paling serius dalam hidup Mas. Masak. Iya, sayang. Widya mendesahkan napasnya berat. Bagaimanapun obrolan mereka yang menenangkan, tetap saja ada satu perasaan yang mengganjal hatinya. Dan Mahesa, ia terlalu peka dengan setiap perubahan yang dialami oleh istri cantiknya ini. Soal mama kamu, maaf kalau Mas nggak mendiskusikan hal itu sebelumnya. Toleransi Mas langsung habis ketika melihat kamu diperlakukan seperti itu oleh Mbak Anggun. Udah keterlaluan, sayang. Kamu bahkan sampai nggak sadarkan diri. Widya menarik napasnya dalam-dalam lalu mengembuskannya perlahan. Entah bagaimana air matanya menitik begitu saja. Hatinya merasakan tersengat sakit. Tapi Widya mau mama dibebasin, Mas. Gimanapun mama seperti itu karena punya alasan. Alasan apapun nggak dibenarkan untuk menyakiti anaknya sendiri. Dan Mas nggak rela kamu sampai cedera segitunya.
Mahesa meraih dagu istrinya dan membuat gadis itu mendongak menatapnya. Bisa ia lihat air mata bening itu mengalir di sudut mata istrinya. Tentu tangannya tidak diam saja. Jemarinya sibuk mengusap jejak air mata yang mengalir tersebut. Maaf kalau tindakan Mas membuat kamu nggak berkenan. Tapi yang bersalah harus tetap menerima hukumannya.